Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada dua isu politik maksud saya, yang beberapa bulan lalu paling membuat gaduh politik nasional, yaitu masalah penundaan pemilu dan perpanjangan 3 periode buat Presiden Jokowi. Yang pertama, penundaan pemilu di atas permukaan kini insya Allah sudah mustahil, ya. Tetapi upaya menggolkan tambahan 1 periode lagi, tambah 1 periode buat Pak Jokowi, masih tetap harus kita waspadai sewaspada-waspadanya. With full alert, kata orang asing. Ya. Kita sedang menyaksikan kehidupan politik kita yang menurut saya tanpa moral, tanpa etika. Ya. Misalnya saja ada sejumlah mahasiswa yang songong, jahil, dan dungu, ya, mau saja disuruh membuat partai politik mahasiswa, ya. Jadi sulit kita bayangkan akan ada struktur DPP partai mahasiswa yang harus punya perwakilan di seluruh provinsi, ya, dan ada DPD di separuh dari seluruh kabupaten dan kota, dan juga setengah dari 7.000 kecamatan. Ya. Sesuatu yang mustahil dilakukan karena tujuannya memang hanya memecah belah dunia mahasiswa. Itu saja. Ya. Padahal mahasiswa itu adalah, kata banyak orang, ya, sebuah moral force, kekuatan moral yang sangat penting dalam kehidupan sebuah bangsa. Ya. Nah, tentu yang lebih songong lagi adalah pejabat yang memprakarsai, ya, dan tentunya juga siap mendanai partai politik mahasiswa itu, ya. Dan karena itu apa yang dikatakan Mahfud MD pada akhir April yang lalu, itu dia telah menembakkan di ruang publik dalam sebuah wawancara di sebuah stasiun televisi, ya, yaitu serangkaian pernyataan yang jujur dan apa adanya. Ya. Jadi saya catat dalam ingatan, tidak pas kata-katanya, ya. Tapi pertama, Mahfud MD mengatakan bangsa Indonesia sudah terbelah. Kedua, korupsi zaman Jokowi lebih parah dari zaman Orde Baru. Ketiga, yang dibutuhkan untuk mempertahankan keutuhan bangsa ini dan memperbaiki carut-marut kehidupan bangsa yang sekarang ini, dibutuhkan tampilnya pimpinan nasional yang kuat, berintegritas, dan tegas. Ya. Untuk apa? Untuk memperbaiki kondisi atau situasi bangsa yang memang sudah tidak menentu, ya, sangat kritis, ya. Dan untuk menyelamatkan masa depan bangsa dan negara Indonesia itu diperlukan tadi pimpinan nasional yang kuat, yang tegas, ya, dan lain-lain, ya. Nah, kalau kita sering mengikuti berbagai diskusi, analisa, dan pernyataan teman-teman yang bergabung di FNN, antara lain duet Rocky Gerung dan Mas wartawan senior Heri Subeno Arif, ya, itu apa yang mereka sampaikan hampir setiap hari, ya, tentang rezim Jokowi, maksudnya Jokowi Luhut, ya, yang berhasil memecah belah bangsa dan membawa Indonesia ke situasi yang cukup kritis sekarang ini, ya, itu seolah mendapatkan konfirmasi sepenuhnya dengan pertanyaan Mas Mahfud MD tadi. Nah, saudaraku, rezim Jokowi Luhut dengan segala macam political tricks atau siasat-siasat
siasat politik ya, mereka hakikatnya sedang melakukan skandal politik dan sekaligus skandal moral yang sangat memalukan buat orang yang masih berpikir waras. Ya. Jadi Bivitri Susanti, seorang intelektual di bidang hukum tata negara, itu pernah menyatakan bahwa wacana menunda pemilu 2024 merupakan sebuah pengkhianatan konstitusi. Ya. Walaupun Bivitri tidak menyebut wacana 3 periode buat Jokowi, ya, dalam acara diskusi virtual pada 6 Maret 2022 di kedai kopi kalau tidak salah ya. Tentu upaya untuk memberi 1 periode lagi buat Pak Jokowi juga sama saja merupakan sebuah pengkhianatan konstitusi. Ya. Bahkan rezim Jokowi Luhut sudah mengatur serapih mungkin dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana pasal 201.9 berbunyi, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada ayat 5, akan diangkat pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Nah, ternyata ada 271 kepala daerah yang terkena undang-undang di atas, yakni 170 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022, ya, yaitu 7 gubernur, 18 wali kota, dan 76 bupati. Dan yang berakhir pada 2023 ada 24 gubernur, 56 wali kota, dan 191 bupati. Nah, yang menyolok adalah bahwa seluruh yang mengisi 271 jabatan eksekutif di daerah itu adalah semua harus ASN, aparatur sipil negara, dan pasti orang-orang yang akan jadi pejabat itu, ya, istilah sekarang, yang patuh, taat, tegak lurus dengan kemauan rezim. Nah, pejabat gubernur sementara diusulkan oleh Mendagri kepada Presiden. Ya. Nah, kalau sedangkan ini pejabat wali kota atau bupati diusulkan oleh gubernur kepada Mendagri. Nah, alur pikiran rezim Jokowi Luhut memang di luar cara dan substansi berpikir demokratis. Ya. Jadi nalarnya, ya, yang dipakai adalah nalar otoritarian, yang ciri utamanya adalah penguasa tahu segalanya, sementara rakyat bodoh. Ya. Rezim knows best, people know nothing. Ya. Rakyat yang tidak setuju harus diawasi, kalau perlu ditakut-takuti, ya. Bahkan kalau perlu juga diteror. Ya. Memang kehidupan politik nasional kita sudah terbalik-balik, ya. Di dalam situasi sistem dan dalam alam demokratis, ya, seharusnya berlaku prinsip the people control the leaders, ya. Rakyat mengawasi pemimpin, ya. Tapi di negara kita sekarang ini yang berjalan adalah the leaders control the people. Jadi pejabat, penguasa mengawasi rakyatnya. Ya. Jadi mungkin saja orang-orang yang masih berani mengkritik rezim dimasukkan dalam daftar hitam atau blacklist. Saya lantas ingat bagaimana dulu
tokoh ulama sekaliber Buya Hamka sampai dimasukkan ke penjara. Ya. Kemudian tokoh politik sekaliber Pak Natsir, ya, itu dijadikan musuh negara. Ya. Dan dalam era Orde Baru mungkin lebih gawat lagi. Ya. Di Yogyakarta misalnya, itu Ketua Muhammadiyah Pak R. Fahrudin, ya, dan Kiai Haji Ali Maksum dari Kerapia, seorang ulama besar dari NU, itu dimasukkan dalam blacklist. Ya. Saya sepenuhnya sepakat dengan tokoh-tokoh kritis yang mengatakan, ya, bahwa besar kemungkinan dalam bulan-bulan mendatang akan terjadi sebuah kudeta konstitusi. Ya. Ini sekarang mulai ramai nih, ya. Jadi yang bisa melakukan kudeta konstitusi memang hanya penguasa saja. Penguasa yang haus kekuasaan dan lain tidak bisa. Ya. Rezim Jokowi Luhut amat sangat mudah melakukan kudeta konstitusi itu, yang saya kira maaf terkutuk. Ya. Mengapa? Karena kapan saja pimpinan MPR dan sebagian besar fraksi DPR serta oknum-oknum dari 700-an anggota DPR sekarang ini akan sangat mudah, ya, digiring atau diarahkan ke satu arah, yakni menyelenggarakan sidang umum MPR untuk membahas PPHN dengan segala macam dalih pokok-pokok haluan negara. Ya. Dan dengan segala macam dalih dan alasan, begitu terjadi sidang umum MPR, katanya hanya berkisar HPPN saja, tapi bisa dipastikan gagasan gila 3 periode buat Pak Jokowi akan terjadi, yaitu dengan mengubah pasal tertentu atau membuat satu pasal baru guna meladeni ambisi gila yang sangat skandalus, ya, yakni tambahan 1 periode buat Pak Jokowi. Ya. Tentu ini akan menjadi kenyataan kalau kita tidak awasi dan kita diam. Ya. Saya kira kita sedang berada dalam suasana yang sejatinya eksplosif. Ya. Saya yakin masih cukup banyak hamba Allah di berbagai angkatan dan kepolisian serta birokrasi, mesin pemerintahan, ya, tetapi juga para intelektual yang tidak mau jadi pelacur kekuasaan, ya, juga para ulamaul haq yang dapat ditaklukkan, ya, dengan iming-iming keduniaan, ya. Dan juga insya Allah Angkatan Muda Bangsa Indonesia yang punya prinsip untuk tetap menyuarakan kebenaran dan keadilan, ya, secara lantang, ya. Ini akan menjadi kekuatan pelurus kehidupan bangsa kita. Ada baiknya saya akhiri video singkat ini dengan mengingatkan kita semua, ya, kita ingatkan salah satu pesan Al-Quran, yakni ayat 185 surat Ali Imran yang mengatakan bahwa kehidupan dunia sejatinya hanyalah kesenangan yang memperdaya, ya, yang menipu. Ya. Dan masih dalam surat yang sama, ayat 178, Allah berfirman, saya bacakan aslinya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma walahum adzabun muhin. Jadi, dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik bagi mereka. Ya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Ya. Dalam bahasa Inggris mereka mendapatkan torment. Ya, torment itu artinya siksa, ya, yang disgracing torment awaiting. Ya.
Nah, sementara itu agak mirip dengan ayat Al-Quran tadi adalah apa kata Yesus Nabi Isa menurut kami ya, yang dimuat dalam Injil Matius atau Injil Matius 4:4 ya, bahwasanya man does not live by bread alone. Manusia jauh lebih mulia daripada ayam petelur atau ayam pedaging ya. Manusia tidak hidup hanya dengan roti. Ya. Seperti ayam tanpa akal dan nurani, ayam itu hanya digemukkan dan kemudian disembelih untuk santapan manusia. Jadi ada baiknya buat manusia-manusia bengis yang haus dan lapar kekuasaan, peringatan Al-Quran dan Injil di atas. Mari kita jadikan rujukan dan kita renungkan. Percayalah, kezaliman sosial, kezaliman politik, kezaliman hukum dan lain-lain pasti akan berakhir. Dan berakhir dengan kehancuran. Saya tahu di antara anak-anak bangsa ada yang sinis, kira-kira mengatakan hidup di abad 21 kok masih bawa-bawa agama, masih sebut-sebut kitab suci. Sudah kuno kata mereka. Ya terserah. Kewajiban saya sekali lagi hanya mengingatkan, dan ini penting ya. Nah, ini saya akan akhiri dengan imbauan saya yang ikhlas tapi langsung ya, untuk melenyapkan berbagai kegaduhan, berbagai saling curiga dan lain-lain. Menurut saya itu amat sangat mudah ya. Jadi Pak Jokowi didampingi Pak Luhut membuat press conference ya secara terbuka, diliput wartawan nasional dan wartawan asing, kalau perlu dalam 2 bahasa ya. Yang isinya adalah bahwa Pak Jokowi mengatakan, saya dengan ini menyatakan tidak akan pernah sedikit pun ya tertarik apalagi setuju ya dengan wacana tambahan 1 periode presiden buat saya. Titik, full stop. Ya. Kalau kemudian ini dilakukan Pak Jokowi juga Pak Luhut ya, saya kira bangsa kita ini segera terjadi perbaikan ya yang akan bergerak cepat. Prosesnya cepat sekali ya. Akan hilang saling curiga, akan sirna dan lenyap syakwa syangka ya, bahwa ada kekuatan oknum tertentu yang haus, lapar, gila kekuasaan ya. Ini insya Allah selesai ya. Bahkan kemudian bisa saja saya terserah kalimatnya bagaimana, Pak Jokowi didampingi Luhut itu mengatakan ya, bahwa kami ingin setelah 20 Oktober 2024 nanti akan ada pemimpinan nasional yang bisa lebih bagus lagi dari kami-kami ini ya, karena anak-anak bangsa tidak akan kekurangan dengan potensi kepemimpinan. Dan kalau ini terjadi sungguh-sungguh diliput dalam dan luar negeri ya, maka the next day, the next week setelah pernyataan itu insya Allah akan cepat ya, tensi politik yang sekarang ini ya nggak jelas ya, saling curiga ya, dan ini sangat tidak produktif bahkan destruktif itu. Nah, dan ini sesuatu yang sebenarnya mudah ya, cuma ya diperlukan kebesaran jiwa dan kita diajari oleh nenek moyang kita juga ya. Saya kira saya tidak akan menggurui siapapun ya, tapi bahwa seorang pemimpin yang berjiwa besar itu bersedia minta maaf juga ya, kemudian akan punya pikiran yang mulia, yang luhur ya, bahwa kepemimpinan nasional yang selanjutnya itu diharapkan lebih bagus lagi, bisa membawa kita pelan-pelan ya menapaki jalan ke arah masa depan yang lebih bagus lagi ya. Dan itu lebih cocok dengan konstitusi kita, lebih cocok dengan
item-item dalam pasal-pasal, dalam paragraf-paragraf preambul atau mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita itu, ya. Dan saya kira ini akan sesuai juga dengan DNA bangsa kita ini yang sesungguhnya saya yakin sekali itu ingin kerukunan, ingin persahabatan, bahkan kekeluargaan, lepas dari perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, perbedaan asal-usul adat istiadat, ya, dan segala macam hal-hal yang sesungguhnya itu akan bisa diatasi dengan mudah kalau kita bertekad kita adalah satu bangsa, ya, satu nusa, satu bangsa, dan ini mudah tapi mungkin sulit, ya, tapi insya Allah, ya, ini jalan yang pendek untuk mengatasi hal-hal yang mengganggu kita selama ini. Last but not least, ya, saya sering membuka laptop itu, ya. Jadi banyak orang-orang atau anak bangsa yang berpikir muluk-muluk, ya, kita akan jadi bangsa yang paling unggul di muka bumi, ya. Kita akan mengalahkan China atau Barat, ya. Semua akan kita kendalikan, ya. Ini bukan mengigau, ini saya kira bagus, ya. Cuma kalau mengatasi minyak goreng saja belum berhasil, ya, maka kita harus realistis, ya. Jadi kita menapaki masa depan dengan pelan-pelan tapi pasti. Tapi khususnya tadi itu, ya, Pak Jokowi nggak akan lagi dicurigai ini diam-diam masih barangkali ada sandiwara yang disembunyikan, gitu. Karena seorang yang mampu berbohong, ya, katanya punya big data yang meyakinkan 110 juta anak-anak bangsa ingin tunda pemilu dan tambahan 1 periode buat Pak Presiden, ya, saya kira ini kebohongan yang sadistik, ya. Jadi itu dah kita letakkan ke belakang, ya. Saya kira demikian saja. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas, tapi seperti yang selalu saya katakan, tidak ada yang saya inginkan, ya, kecuali perbaikan buat kita semua, ya. Dan tidak ada taufik, tidak ada kecocokan, tidak ada keberhasilan kecuali dengan izin Allah, ya. Dan kepada Allah kami akan kembali tanpa kecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.